Pak, kalau saya pengen reksadana yang tepat ya, di antara 4 itu yang mana? Selamat pagi pendengar KPFM. Memiliki rencana keuangan jangka panjang kian menjadi penting di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini ya. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk pengelolaan keuangan tentunya adalah dengan berinvestasi. Saat ini investasi kian mudah untuk dilakukan dengan tersedianya berbagai instrumen investasi yang bisa kita peroleh dengan mudah begitu ya. Salah satunya adalah reksadana. Nah, pendengar KP, jenis-jenis reksadana yang bagaimana untuk kita bisa berinvestasi? Langsung kita tanyakan kepada Mas Ryan Filbert, praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Selamat pagi, Mas Ryan. Ya. Selamat pagi, Mas Herli. Selamat pagi kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Ya, apa kabarnya, Mas? Baik sekali, luar biasa. Ini kayaknya nggak lagi di jalan nih ya? Lagi di mobil. Baru mau jalan. Oke, siap. Cuaca Jakarta cerah? Sekarang masih di Tangerang dan cerah banget. Kemarin sih seharian ini mendung terus. Di Balikpapan mendung terus ini. Oke, yep. Kan teman saya juga di Kalimantan, ada di Kalimantan Tengah itu banjir 5 tahunan katanya. Wah, luar biasa. Iya, kasihan sampai terendam gitu ya. Iya. Waduh, kita berdoa semoga saja nggak ada sesuatu yang mengkhawatirkan begitu ya, Mas ya. Nah, ini pagi ini kita akan bahas soal jenis-jenis reksadana untuk investasi. Wah, ini dengar-dengar juga instrumen investasi yang mudah dilakukan sama ibu rumah tangga ya, Mas ya? Iya, sebenarnya ya kata-kata lebih mudah gitu. Sebenarnya semua investasi itu adalah investasi yang mudah ya, karena hari ini bisa dilakukan dimanapun dan bisa dilakukan secara online. Jadi tidak bingung gitu. Kalau misalnya beli investasi saham, investasi reksadana, investasi mungkin juga lebih sampai ke yang cryptocurrency, itu sebenarnya prinsipnya mudah karena tinggal dibeli langsung dari depan gadget atau dari handphone Anda gitu. Tapi iya, pada akhirnya menjadi tidak mudah karena ketika kita membuka aplikasi membeli reksadana, kalau dulu itu kan halangannya adalah harus keluar rumah, lalu juga harus dengan modal besar gitu ya. Dan harus datang ke kantornya. Betul. Yang ketiga ini adalah yang mana yang harus kita pilih. Kenapa? Karena reksadana, contoh ya, reksadana itu secara umum di Indonesia dikenal cuma 4. Tapi kalau kita seriusin, maka menjadi 7. Wow. Nah, tiba-tiba begitu dengar 4 menjadi 7, milih 4 aja bingung bagaimana milih 7 kan gitu. Iya. Nah, reksadana itu kenapa disebut sebagai instrumen investasi yang mudah gitu dan memang untuk pemula? Karena ketika kita membeli reksadana, itu cara berpikir kita adalah sudah ada yang ngurus. Contoh, kita bilang, saya mau beli saham dong. Itu tidak ada yang ngurus loh. Kita harus urus sendiri kapan waktu yang tepat untuk membeli, lalu memilih saham yang bagus seperti apa. Ada 46 perusahaan sepertinya per hari ini. Apalagi itu bisa sampai nggak tidur gitu ya. dan hari ini kalau tidak salah Bursa Efek Indonesia itu juga melakukan IPO untuk 5 perusahaan kayaknya pada hari ini ya. Artinya ya jadi lumayan milih 746 gitu. Nah, kalau yang namanya reksadana, kita itu sudah ada yang ngurus. Siapa yang ngurus? Yang ngurus adalah manajer investasi. Kan kalau misalnya namanya manajer keuangan berarti ngurus keuangan. Manajer produksi ngurus produksi gitu ya. Betul. Manajer legal berarti ngurus yang namanya legal perusahaan. Nah, kalau manajer investasi berarti mengurus investasi. Iya dong. Nah, apa yang diurus? Nah, yang diurus itu tergantung. Kalau kita bilangnya adalah tolong urusin saham dong, ya udah berarti dia akan pilihin saham. Oke. Kalau misalnya tolong pilihin surat utang dong, dia akan pilihin surat utang.
Ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tolong pilihin apa, maka nama reksadananya jadi beda-beda. Ketika kita bicara tolong pilihin saham dong, namanya menjadi reksadana saham. Ya. Tolong pilihin surat utang dong, namanya reksadana pendapatan tetap. Ada juga begini, ya kamu tolong dong pilihin yang terbagus di antara saham dan pendapat dan yang namanya surat utang, tolong dicampur jadi satu, namanya reksadana campuran. Nah, atau yang terakhir, saya ini tolong pilihin instrumen yang agar bisa mengimbangi deposito lah, namanya reksadana pasar uang. Oke. Nah, jadi ada 4 nih yang dipilihkan oleh manajer investasi buat kita dalam kita berinvestasi reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Yang ketiga, reksadana campuran. Yang keempat adalah reksadana saham. Tiba-tiba ketika kita bilang, berarti ada kata-kata reksadana pendapatan tetap, berarti saya dapat uang tetap dong, gitu ya? Gaji tetap gitu ya? Bukan, maksudnya gini, reksadana pendapatan tetap itu adalah artinya kalau misalnya saya beli saham, itu kan bisa naik bisa turun ya? Oh iya. Berarti ketika saya beli reksadana saham, bisa naik bisa turun juga dong. Walaupun udah dipilihin yang benar oleh si manajer investasi ini. Apakah dia itu pasti naik? Tidak, bisa naik bisa turun. Instrumen investasi itu tidak memberikan suatu keuntungan yang pasti di awal. Makanya orang ketika suka nanya begini, Ryan, kalau saya beli saham A, tahun depan dapat berapa? Kita nggak tahu. Kita tidak tahu. Bapak-bapak OJK nggak tahu, bapak-bapak di Bursa Efek Indonesia tidak tahu, bapak-bapak di sekuritas tidak tahu, bapak-bapak di perusahaannya juga nggak tahu. Kenapa? Karena tergantung terkait dengan permintaan dan penawaran dari market dari Bursa Efek Indonesia seperti apa gitu. Jadi tidak ada yang tahu. Dan ditanya, saya dapat untung berapa sih kalau saya pegang saham ini tahun depan? Nggak ada yang tahu juga. Sama begini, saya cuma tanya, Pak Sherry, kalau misalnya dagang, tahun depan untungnya dapat berapa sih? Kita cuma bisa ngira-ngira kan? Iya. Karena belum kejadian. Iya kan? Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai reksadana, itu selalu berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang pasti. Gitu, tapi udah dipilihin agar tidak mendapatkan suatu investasi yang kemungkinan diinvestasikan oleh orang yang tidak ngerti, itu kemungkinan turunnya lebih tinggi, ruginya lebih besar, kemungkinan rugi atau turunnya lebih besar. Jadi arahnya ke sana. Tapi ketika tadi kita mendengarkan bahwa ada namanya reksadana pendapatan tetap ya. Kalau reksadana pendapatan tetap itu berarti beda dong dengan yang lain. Kalau reksadana saham saya paham bisa naik bisa turun. Campuran saya paham bisa naik bisa turun. Pasar uang bisa naik bisa turun. Kalau pendapatan tetap namanya pendapatan tetap. Berarti harusnya tidak turun dong. Berarti kan karena bisa menghasilkan pendapatan yang tetap. Nah, ini kata-katanya kurang tepat. Sebenarnya reksadana pendapatan tetap itu diambil dari luar negeri, namanya adalah fixed income. Fixed income itu bagian dari surat utang, itu adalah fixed income. Jadi tetap saja tidak menghasilkan keuntungan yang pasti. Loh, saya agak susah mengungkapkan imajinasi. Kok surat utang tidak memberikan yang pasti? Nah, kalau surat utang itu beda dengan deposito. Kalau kita deposito itu ya selama ditahan sampai dengan kapan, sampai dengan waktunya, kita tidak akan kena penalti dan akan menerima bunga, betul nggak? Iya. Nah, kalau surat utang itu bisa dijual, bisa dilepas sebelum jatuh tempo loh. Kok bisa sebelum jatuh tempo? Iya, misalnya saya beli nih surat utang negara, ini kan lagi rame nih ya. Sayang ini SR, jadi tidak terlalu tepat. Andai kan ori lah saja. SR sama dengan ori, SR dengan ori sama. Itu kita bisa jual setelah masa tunggunya selesai, maka kita bisa jual ke pasar sekunder. Siapa nih, saya butuh uang, tolong ya, saya mau cairkan. Nah, nilai di pasar sekunder itu bisa di atas daripada yang kita beli, di atas nilai kita beli, yaitu 100%. Atau di bawah nilai kita beli, yaitu kurang dari 100%, mengikuti mekanisme pasar juga. Loh, kalau gitu bisa rugi dong kalau saya membeli ori atau SR. Tidak, selama ditahan sampai dengan akhir periodenya. Sampai akhir periode ditahan, itu bisa. Nah, jadi kalau yang namanya fixed income, reksadana pendapatan tetap, singkat cerita adalah dia juga tidak menghasilkan pendapatan yang tetap. Namanya
saja yang seperti itu. Oleh karena itulah saya kadang-kadang mengkoreksi kata-kata reksadana pendapatan tetap itu dengan reksadana surat utang. Sehingga mindset kita 4 reksadana yang kita pelajari tadi, 4-4-nya memberikan pendapatan atau return atau hasil investasi yang tidak pasti. Nah, sampai di situ dulu nih, ini yang 4 dulu nih, karena kan habis ini kita mau lanjut nih dengan yang selanjutnya 7 ya. Jadi setelah kita memahami ada 4 reksadana utama, kita akan lanjut ke reksadana 3 lagi seperti itu. Oke, jadi yang perlu dipahami pertama adalah tentunya keuntungannya tidak pasti begitu ya? Ya betul, keuntungannya tidak pasti, betul. Nah, sekarang kita akan coba lanjut nih. Ryan, sebenarnya tugas utama dari sebuah reksadana itu apa? Kan pertanyaan gitu ya? Iya. Ya, menghasilkan keuntungan udah pasti lah. Masa menghasilkan kerugian? Kalau menghasilkan kerugian mah jangan investasi kan gitu ya? Iya. Itu adalah kata-kata yang pertama. Tapi kita harus, ketika kita nyuruh orang, ketika nyuruh manajer investasi, tolong dong kelolain investasi saya. Pasti si manajer investasi itu kan harus punya target dong. Iya. Walaupun nggak pasti dia tetap harus punya target dong. Nah, targetnya itu apa? Targetnya itu adalah, misal kalau saham, dia akan bilang gini, Pak, jangan khawatir Pak, Bapak itu kan investasi reksadana saham, sahamnya dikelola sama saya nih Pak ya, yang mana saya ini sudah berizin dan diawasi OJK nih. Namanya adalah manajer investasi, itu adalah perusahaannya itu adalah namanya fund manager, yang yang kita bisa membeli reksadana gitu ya. Saya itu akan berusaha untuk mengalahkan suatu acuan. Siapa acuannya? Nah, kalau misalnya saham, itu reksadana saham itu acuannya indeks harga saham gabungan. Jadi dia bilang, kalau indeks harga saham gabungan ngasih 2%, saya bisa kasih Bapak targetnya 2% lebih loh Pak. Iya, berarti kan dia kerja dong, ibaratnya gitu ya? Jadi ketika kita berbicara yang namanya instrumen investasi reksadana, satu, tidak pasti. Yang kedua, itu adalah mengalahkan acuan. Acuannya siapa? Ya tergantung. Kalau saham, reksadana saham, indeks harga saham gabungan. Atau indeks lain. Misalnya kalau dia indeks syariah, maka dia menggunakan Jakarta Islamic Index. Ya kan? Atau IDX Islamic Index 100 ya. Silakan gitu. Jadi kita tinggal tanya sama si manajer investasi, kamu mau dibandingkan sama siapa sih? Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut yang ketiga lagi, saya ingin cerita begini. Bahwa namanya reksadana itu, yang tepat itu kalau kita investasi, itu harusnya sesuai jangka waktu. Contoh, karena kita tahu yang namanya investasi saham itu adalah investasi yang diantara keempat ini yang pasti memiliki resiko lebih tinggi, karena gampang naik, gampang turun, karena harganya bergerak tiap hari, otomatis gampang naik, gampang turun dong. Nah, reksadana saham itu lebih tepat diinvestasikan jangka panjang. Berapa lama sih kalau jangka panjang? Menurut penilaian saya pribadi, di atas 5 tahun. Dan kalau kita menggunakan data, kenapa harus di atas 5 tahun? Karena dalam jangka panjang melebihi 5 tahun, 10 tahun, 15 dan 20, makin panjang kita pegang sebuah saham, instrumen saham, itu cenderung kita dapat keuntungan. Jadi tidak dijual di bawah daripada modal. Iya dong, sama saya mau tanya, saya lagi bikin pabrik nih Mbak. Kalau saya bikin pabrik itu kira-kira saya balik modal berapa lama? Gak ada pabrik yang baliknya 1 minggu, pabrik narkoba itu. Iya kan? Pasti akan panjang waktunya, mungkin 3 tahun, mungkin 5 tahun. Bahkan ada pabrik yang baru break even itu 10 tahun. Tapi ya, memang itulah nature dari sebuah investasi pada pabrik. Nah, ketika kita bicara mengenai bisnis, maka kita bicara saham itu adalah membeli bisnis perusahaan kan. Lalu secara otomatis ya akan melekat juga bahwa akan mengikuti break even atau kembali modalnya ya sebuah investasi pada sebuah perusahaan. Yang mana ya itu akan jangka panjang. Let's say ya di atas 5 tahun seperti itu. Nah, Pak, kalau saya pengen reksadana yang cepat ya, di antara 4 itu yang mana? Cepat itu artinya mau saya gampang ambil dan bisa untuk investasi 1 tahunan. Nah, itu reksadana pasar uang. Dia hanya berusaha untuk mengalahkan acuannya adalah deposito.
Ibaratnya mah ditanya gini, deposito nih 4%, bisa kasih berapa? Ya 5% deh. Gitu, ibaratnya dia akan lebih mendekati dari deposito. Namanya reksadana pasar uang. Jadi kalau jangka pendek kurang dari 1 tahun adalah pasar uang, 1 sampai 3 tahun reksadana pendapatan tetap, reksadana fixed income atau reksadana surat utang. Kalau kita di atas 1 sampai 3 tahun, 3 sampai ukuran di atas 5 tahun reksadana saham. Oke, jadi berdasarkan jangka waktunya ya. Betul. Jadi bila Anda pendengar KP dimanapun Anda berada ingin mulai investasi reksadana, acuannya berdasarkan jangka waktu itu lebih bagus. Dan dibelilah secara berkala, secara ketiga. Ini jurus paling maut. Setiap kali kita ngobrol, jurusnya membeli berkala ini selalu kita munculkan. Kenapa? Karena investasi bagi pemula itu kadang-kadang bukan perkara kapan belinya, tapi seberapa sering belinya. Gitu. Karena makin sering beli makin bagus gitu ya, Mas? Betul, karena harganya akan mengikuti harga yang terdekat dari kondisi hari ini. Gitu, oke. Jadi kita sudah punya jurus ya, gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba tambahkan ya. Ini jarang kita bahas. Saya juga jarang membahas, tapi saya rasa saya harus juga memberitahukan bahwa reksadana itu bukan cuma 4, tapi reksadana kalau di Indonesia itu setidaknya ada 7 lah kalau saya boleh mengklasifikasi. Nah, yang kelima, yang kelima itu namanya lah reksadana terproteksi. Nah, reksadana terproteksi ini sebenarnya mirip-mirip sama reksadana surat utang. Kenapa? Karena isinya surat utang juga. Loh, Ryan, kenapa sampai namanya reksadana terproteksi gini? Kalau misalnya kalau nggak ada bedanya sama reksadana surat utang, kenapa harus dibedakan? Pertanyaannya bagus gitu ya. Nah, reksadana terproteksi itu tidak bisa dibeli dan dijual sesumau kita. Jadi misalnya, kalau saya beli reksadana saham, Mbak Sherry beli, hari ini beli, minggu depan jual, boleh nggak? Boleh aja. Masalah untung dan rugi kita nggak tahu deh. Tapi boleh. Kalau reksadana pasar uang, hari ini beli, besok jual, beli lagi. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Karena reksadana yang 4 tadi itu at any time bisa kita beli dan jual. Nah, reksadana terproteksi itu ada waktu belinya dan tidak boleh dilepas. Kalau dilepas kena penalti. Loh, jadi mirip sama deposito ya? Iya, tapi tetap targetnya mencoba untuk mengalahkan kinerja deposito. Loh, kenapa kayak gitu sih, Ren? Karena gini, karena mau diproteksi agar tidak kehilangan pokoknya. Kan di 4 tadi itu kan tidak ada satupun yang bisa menjamin bahwa dia tidak rugi kan? Tapi kalau kita perginya ke reksadana terproteksi, kita mau dijamin agar modal kita sehingga setidak-tidaknya tidak hilang gitu loh. Oh, menarik juga ya, Mas ya? Ya lumayan, karena reksadana terproteksi itu sebenarnya datang itu ketika selesai tahun 98, ketika reksadana banyak yang rontok dan orang banyak yang kecewa dengan instrumen reksadana, dimunculkanlah reksadana terproteksi. Ya, jadi sebagai jawaban dari yang rontok itu, ini loh obatnya, kamu mau pilih yang inilah ibaratnya gitu loh. Jadi reksadana terproteksi itu beda nih dari 4 yang lain. Tidak digaransi secara tidak langsung, adalah dikatakan adalah dijamin secara modal, tidak hilang. Tidak seperti reksadana saham yang hari ini bisa beli, besok bisa turun 3% gitu. Tapi karena digaransi seperti itu, ada namanya locking periodnya. Sama kayak orang deposito berjangka. Tapi kalau dia bilang, kenapa saya mesti ke sini? Karena di sini memberikan, ya tentu manajer investasi berusaha untuk mengalahkan acuan, mengalahkan kinerja deposito. Kira-kira seperti itu. Itu yang kelima. Baru yang kelima. Tenang, 2 lagi sampai jam 9. Nggak apa-apa kan? Yang kelima ya. Yang keenam ya. Baik. Yang keenam itu namanya adalah reksadana indeks. Nah, reksadana indeks itu apa, Ryan? Begini. Di masa-masa tahun 2008 mulai banyak orang-orang, kan yang namanya reksadana itu bukan dilahirkan di Indonesia lah. Kita sudah tahu kalau ada produk pasar modal lahir
mau dari Eropa ya, kalau nggak dari Amerika gitu ya. Nah, yang namanya ini lahir kan Amerika, mutual fund namanya. Nah, di luar negeri reksadana itu namanya mutual fund. Kalau di Indonesia namanya reksadana, ya. Jangan pernah tanya juga tulis reksadana dipisah apa disambung tuh. itu sama kayak pasukan bubur mau diaduk apa mau di ini ya, makan tanpa diaduk gitu ya. Jangan itu dipisah Mas, kasihan. Oh, siap. Karena saling setia harus disatukan ya. Oke, jadi begini. Ketika kita bicara misalnya reksadana indeks itu lahir dari reksadana saham. Oke, kalau reksadana terproteksi kan lahirnya dari reksadana pendapatan tetap yang turun, yang surat utangnya rugi di tahun 98 sehingga orang ngerasa saya nggak happy dengan investasi reksadana, rugi juga tuh kan gitu ya. Nah ini sekarang reksadana indeks. Nah reksadana indeks itu mirip seperti reksadana saham, tapi reksadana saham itu tugasnya mengalahkan kinerja indeks kan gitu ya tadi ya. Nah, yang namanya reksadana indeks menyamai kinerja indeks. Loh, kalau menyamai kinerja indeks, kenapa indeksnya aja nggak kita beli? Dan kenapa justru mau menyamai kinerja indeks? Oke, pertanyaan dua nih. Oke, kita jawab dulu. Kenapa mau menyamai? Karena dalam beberapa penelitian jurnal gitu ya, yang munculnya dari Amerika, saya juga berusaha untuk riset juga gitu ya. Ternyata tidak banyak manajer investasi, bahkan kalau di sana mengatakan bahwa sedikit dan sangat langka untuk fund manager investasi itu mampu mengalahkan kinerja indeksnya. Jadi bayangkan begini, jadi yang namanya orang beli reksadana saham itu rata-rata malah kalah sama return indeks harga saham gabungan. Nah orang jadi bilang begini, saya sudah nyuruh kamu nyetir lebih kencang. Maksudnya adalah manage investasi lebih bagus daripada acuan. Kamu udah saya bayar mahal, kok kamu kalah terus? Kalau begitu, sekarang saya kasih job desk yang beda deh sama kamu karena kamu ini nggak becus pilih. Ini kasarnya nih, ngomong kasarnya gitu ya. Sekarang tugas kamu, tolong samain aja itu kinerja indeksnya. Indeksnya beli apa, kamu beli deh. Ibaratnya gitu. Jadi ketika dilakukan seperti itu, sebagai seorang fund manager kan kita kan bos ya kan. Dia bilang siap bos. Begitu siap bos ya udah dia ganti. Isinya sama persis dengan indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan ada yang cabut dia keluarin. Tapi karena terlalu banyak, kita tidak bisa menggunakan indeks harga saham gabungan, tapi kita menggunakan indeks yang lebih selektif. Let's say kita bicaranya di Indonesia LQ45. Lalu IDX 30. Nah, jadi cuma dari 45 saham dan 30 saham. Ryan, apakah dari 30 saham itu dengan reksadana indeks akan dibeli ke 30-nya? Betul. Apakah dari 30 saham itu akan dibeli mengikuti bobotnya masing-masing? Karena kan saham 30.000 sama saham 3.000 nggak bisa dibilang sama dong, Mbak. Berarti kan kalau untuk menyamai kinerja yang 30.000, jangan-jangan dia mesti beli lebih daripada yang 3.000 lebih dari 10 dong. Ya kan karena kan cuma 3.000, menyamai yang 30.000 untuk 1:1 aja mesti dikali 10 lot kan? Iya kan, nah jadi akan seperti itu. Jadi jawabannya yes, tanpa terkecuali reksadana indeks akan ngikutin indeksnya yang dimaksud. Tanpa ada pandang bulu, pokoknya tugasnya menyamai. Nah, terus kayak gini, loh kalau gitu kenapa saya nggak beli indeksnya saja, Ryan? Oh ya silakan. Anda kalau mau beli indeksnya, Anda beli tuh. Misalnya Anda bilang IDX 30, beli 30 saham. Kalau saya hitung-hitung ya, kita dengan membeli 30 saham dan juga memiliki bobot yang sama seperti indeksnya. Per Agustus kemarin, Anda keluarkan uang sekitar 140 juta. Jadi 140 juta, pertanyaan saya gini, apakah Anda memiliki uang 140 juta? Ya belum tentu dong. Kan investasi itu kan harusnya bisa dimulai dengan yang murah. Artinya adalah bagaimana nih nasib saya kalau cuma saya punya 100.000? Gak bisa beli. Nah, itulah kehadiran reksadana indeks. Anda dengan 100.000, Anda bisa mengikuti kinerja orang yang memiliki uang 140 juta karena dia membeli semua sahamnya. Kenapa? Karena reksadana itu adalah investasi kolektif. Investasi patungan. Sehingga saya dengan modal yang kecil bisa membeli indeks. Berarti kan ibaratnya saya itu bisa ngerasain tidur di
sesuatu rumah yang mewah karena saya nginep di hotel. Benar nggak? Iya, betul. Berarti kan itu adalah suatu hal yang kolektif kan. Oh, iya, sebenarnya kan hotel itu kan adalah adalah kamar yang disewakan per hari kan. Iya kan. Saya kalau mau tidur di rumah yang bagus, saya mesti sewa 1 tahun. Saya nggak mampu. Berarti kan dengan saya ada satu hotel yang menyewa harian, membuat saya bisa tidur di hotel dengan merasakan kemewahan dengan yang lebih terjangkau daripada saya sewa untuk 1 tahun kan. Iya. Sama, reksadana indeks membuat kita bisa membeli indeks tidak seperti harga nilai kita membeli indeks dengan sebenarnya, yaitu kalau saya hitung sekitar 140 jutaan membeli IDX 30 di Indonesia, itu saya mulai dari 100.000 bisa. Oke, jadi reksadana indeks itu arahnya seperti itu, yaitu menyamai kinerja indeks dan bisa dibeli dengan nominal yang kecil. Dan semua reksadana dari tadi penjelasan itu bisa dibeli dengan nominal yang kecil loh. Let's say bisa mulai dari 10.000 atau dari 100.000. Nah, ini yang terakhir nih, biar cepat, ya kan? Oh, jadi beneran gelisah nih, kayaknya beneran Mas Ray mau buka terus gila. Slot iklan gue gimana nih? Oke, yang terakhir kita bicara mengenai ini ketika sudah membeli reksadana indeks, kita sekarang akan saya kasih tahu memungkinkan kita membeli properti. Itu dengan menggunakan reksadana. Jadi ada reksadana berbasis properti. Karena orang bilang gini, investasi reksadana itu cuma saham tok sama surat utang. Enggak, kamu mainnya kurang jauh. Kalau reksadana itu juga bisa untuk investasi properti. Jadi ada reksadana yang memang diinvestasikan. Ketika Anda investasi pada reksadana tersebut, Anda seperti menjadi seorang owner properti atau investor properti. Wow. Namanya adalah DIRE, dana investasi real estate. DIRE. Ya, nah dana investasi real estate ini logikanya begini, ada sebuah mall, mall ini sudah menghasilkan, itu ada sewanya, benar ya. Jangan cari mall yang lagi sepi, semua mall hari ini lagi sepi. Oke, ini ada mall ya, udah menghasilkan, berarti ada namanya sewanya. Berarti si mall ini sebenarnya menghasilkan keuntungan bagi pemilik karena ada sewanya kan? Nah, nilai daripada mall itu kan ada bangunannya segala macam, itu kan berarti bisa ditaksir dong. Ya dong. Nah, sudah ketemu satu angka. Nah, itu dipecah-pecah tuh. Misal 100 miliar misalnya. Kita bagi untuk 100 miliar kepemilikan. Berarti satu kepemilikan RP1 kan, betul ya? Iya. Ya udah, berarti saya boleh join untuk memiliki mall tersebut. As low as Rp1, benar nggak? Betul. Nah, dampaknya apa dengan SLOE Rp1? Kalau si mall itu menghasilkan sewa, ya udah saya dapat sewanya dari 1/1 miliar kan? Nah, jadi saya investasi properti patungan rame-rame, kan selalu bilang reksadana itu investasi patungan. Patungan rame-rame membeli satu mall tersebut dipecah-pecah kepemilikannya, saya beli, nanti saya akan mendapatkan yang namanya pembagian sewanya, rental fee-nya dibayar ke kita setelah dipotong manajemen fee dan lain sebagainya kan, karena tentunya mall itu masa ya bisa berdiri sendiri, ada yang ngejaga sendiri, jaga apaan bisa sendiri tanpa ada orang, nggak mungkin gitu ya. Ada yang tagih untuk sewanya kan, seperti itu semua, ada keamanan ya udah potong semua itu, saya dapat sewanya seperti itu secara pecahan. Jadi ya sebenarnya Anda bisa investasi 7 investasi reksadana yang ada di Indonesia. Iya, ternyata yang 3 belakangan menarik ya, Mas. Iya. Sebenarnya 7-7-nya menarik selama kita tahu kita ini perlunya apa. Oh, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, betul. Ada jangka 1 dan 4 tadi, jangka waktu gitu ya. Jangka waktu adalah sebenarnya adalah bagi seorang pemula itu berinvestasi berdasarkan jangka waktu itulah yang paling gampang. Kalau ditanya sebagai tujuan keuangan itu kan sebenarnya kita bisa tentukan ya. Saya pengen menikah 5 tahun lagi. Nah itu kan tujuan keuangan. Berarti kan bisa dengan kata-kata tujuan keuangan menikah 5 tahun lagi, 5 tahun itu kan berarti jangka waktu yang menjadi target toh. Lah itu yang akan disecar buat sama kita. Untuk bisa kita definisikan sebenarnya instrumen apa yang tepat. Gampangnya seperti itu ya. Betul. Oke, wih luar biasa. Jadi tahu ya, kalau selama ini mungkin 1-4 aja, ini udah ada 7 nih yang terbaru ya Mas ya. Sebenarnya nggak baru. Nggak baru juga. Jarang dibahas karena kan boleh dibilang reksadana yang lebih advance ya.
Kalau yang 4 tadi kan tanpa syarat, bisa dibeli kapanpun. Reksadana terproteksi ada syaratnya. Reksadana indeks bikin orang bingung loh. Saya belum selesai belajar reksadana saham. Tiba-tiba reksadana indeks. Bedanya apa? Kan lucunya gini, seketika kita itu membeli reksadana saham, berarti kan kita yakin bahwa manajer investasi kita itu mengalahkan kinerja indeksnya kan? Iya. Lah, reksadana indeks tuh setelah kita membeli reksadana indeks, berarti kita itu meyakini bahwa reksadana saham kita gagal. Bener nggak? Iya. Jadi orang yang mau mulai investasi bilang, loh, saya beli dua-duanya kayak mau berantem sebenarnya. Nah, makanya itu tidak begitu sering dieksplor karena yang 3 ini perlu pemahaman lebih dan menguasai dulu yang 4 pertama gitu. Iya benar. Makanya advance ya Mas ya. Lebih jauh aja. Kalau advance tuh orang tiba-tiba merinding gitu loh. Takut tuh enggak. Lebih paham. Oh iya, ternyata ada reksadana saham. Saya udah ngerti. Saya tahu beli berkala seperti apa. Lalu sekarang kita tambahkan satu informasi. Ada reksadana yang Anda tidak perlu takut. Kan ada gini, karena bicara reksadana saham ya, tahun 2019 itu kan ada beberapa manajer investasi yang ditutup, dihukum sama OJK gitu loh. Akibat kasus yang namanya membeli reksadana dan tersangkut masalah-masalah. Ada juga bilang, kan sudah suruh milih, ternyata kamu milihnya yang kurang ajar toh. Ya kan, kamu nggak ngejalanin profesi kamu kan, udah saya bayar. Udah, kamu jangan improvisasi deh, ibaratnya gitu. Kamu pokoknya ikutin aja aturan indeksnya. Kan akhirnya ada orang yang jadi punya pemikiran begitu kan. Daripada kamu itu milih-milih, ternyata kamu milihnya nggak bener. Sekarang kamu pilih yang sama persis saja lah. Orang sama persis saja untung, kan begitu kan? Iya. Nah, itu kan perlu pemahaman lebih kan, statement itu kan. Oke. Asik, keren banget. Jadi tinggal dipilih mau reksadana yang seperti apa ya. Iya. Oke Mas Ryan, thank you untuk informasinya, tipsnya pagi ini. Sukses ya Mas untuk aktivitasnya. Ketemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Sehat selalu Mas Ryan. Sama-sama, thank you. Halo. Terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.